Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa nih Bu Haryati, masih tetap semangat. Luar biasa ya. Baik, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh Bu? Boleh sekali. Nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah nanti sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Perlu diingat saat melakukan coaching harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan proses observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh, Bu? Boleh sekali Bu. Baik, yang pertama, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Untuk proses coaching hari ini tentunya saya akan menerapkan kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee Bu. Luar biasa ya. Di antara ketiga kompetensi coaching, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik akan Ibu kembangkan? Untuk kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu, yang pertama itu yang mendengarkan aktif Bu. Satu lagi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot saat pelaksanaan coaching kepada coachee. Wah, luar biasa. Kira-kira indikator ketercapaian seperti apa serta tujuan pengembangan yang diinginkan? Untuk indikatornya, saya berharap saat proses coaching nanti, coachee itu dapat menemukan solusinya sendiri nih Bu dari permasalahannya sesuai dengan alur tirta yang sudah kita sampaikan tadi. Mungkin seperti itu Bu. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Enia atas jawabannya. Semoga proses coaching nanti Ibu dan coachingnya akan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Ibu ingin sampaikan dan tujuan yang ingin dicapai. Terima kasih Bu Leni. Terima kasih juga Bu Haryati. Selamat siang. Selamat siang. Bu, boleh nggak saya minta waktunya? Boleh Sus. Ini saya tuh mau bercerita tentang yang saya alami akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Jadi apa nih yang mau Suster ceritakan ke Reni? Ini Bu, saya tuh akhir-akhir ini kok merasa ya murid-murid saya itu kurang antusias di dalam belajar. Lalu dari jumlah murid yang ada, masa yang buat tugas itu hanya 50%, Bu. Oh, jadi begitu ya permasalahannya. Nah, Iya. jadi menurut Suster nih, apa yang Suster harapkan dari obrolan kita hari ini, Sus? Saya mengharapkan ada solusi, Bu, atas permasalahan saya tentang antusiasme anak dalam belajar. Itu loh maksud saya. Baik. Jadi kalau menurut Suster nih, kira-kira apa nih yang membuat murid Suster nih kurang antusias dalam pembelajaran Suster? Suster kalau tidak salah pembelajarannya bahasa Indonesia ya? Iya, Nah, betul. kira-kira mengapa nih murid-murid sehingga kurang antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas Suster? Gini, Bu, kalau saya ingat kembali ya, hal itu tuh disebabkan karena yang pertama, pembelajaran saya itu kelihatannya seperti membosankan, Bu. Terus ya terlalu monoton gitu ya. Kemudian mungkin saya terlalu dominan ya Bu ya di dalam berbicara, cerita terus di depan kelas. Jadi ya saya sendiri yang bicara dengan anak-anak gitu. Lalu anak-anak tuh hanya mendengarkan saja. Kemudian tuh saya tuh kurang memberi kesempatan ya pada anak-anak itu untuk berpendapat, sehingga mereka ya hanya diam saja selama saya mengajar. Pembelajaran gitu ya. Iya. Bahkan kadang-kadang tuh ya mereka malah jadi ngobrol sendiri, Bu. Oh gitu Sus. Iya. Jadi permasalahan
permasalahan suster kompleks sekali nih ya. Jadi muridnya kurang antusias dalam pembelajaran, padahal susternya sudah semangat nih menjelaskan pembelajaran ya. Nah, kira-kira nih Sus, apa yang dapat membuat murid susternya antusias dalam pembelajaran? Kalau menurut saya sih ya Bu, saya itu menginginkan pembelajaran yang mengasihkan Bu. Jadi tidak membosankan, tidak monoton. Saya rasa murid-murid saya juga pengennya begitu Bu. Gitu. Lalu mengenai tugas nih Sus, tadi kan Suster bilang hanya 50% nih dalam satu kelas yang mengerjakan tugas. Apakah tugas yang Suster berikan itu tergolong sulit atau seperti apa sehingga hanya 50% yang mengumpulkan tes? Iya sih, kalau mungkin menurut saya sih bisa jadi tugasnya terlalu banyak ya Bu. Terlalu banyak sehingga mungkin anak merasa capek kali ya mengerjakannya, nggak sanggup. Lalu juga selain itu mungkin terlalu sulit dan waktu pengumpulannya juga terbatas itu, terlalu cepat kali ya. Oke, berarti suster menyadari itu ya, jadi sehingga hanya 50% nih dari siswa yang mengumpulkan tugas. Kalau boleh tahu nih suster menggunakan pembelajarannya apa menggunakan buku teks atau seperti apa nih Sus? Iya Bu, saya itu biasanya pakai buku teks, terutama pinjaman dari perpustakaan gitu kan. Jadi kan anak nggak perlu beli buku, jadi ya saya suruh pakai itu aja gitu. Jadi suster hanya menggunakan buku teks lalu yang dipinjam di perpustakaan seperti itu nih Sus. Ada nggak nih suster metode pembelajaran yang lain sehingga bisa menyebabkan siswa tadi antusias belajarnya semakin tinggi nih Sus? Saya rasa ada Bu. Mungkin saya bisa mencari di YouTube Bu ya. Lalu mungkin juga saya bisa mencari di internet lah bahan-bahan mengajar, kan sekarang menarik ya di internet, di YouTube atau pokoknya yang aplikasi-aplikasi itu lah Bu ya, itu kan banyak sekali. Nah itu kan bisa saya gunakan untuk pembelajaran mereka. Lalu saya juga bisa menggunakan juga misalnya game-game yang membuat mereka tertarik. Itu Bu. Wah, keren sekali nih Sus idenya. Jadi saya semakin penasaran nih, semoga nanti rencananya bisa berjalan dengan baik ya Sus ya. Kalau misalnya menggunakan PPT nih Sus, kira-kira kalau dalam mata pelajaran, kalau boleh saya tahu nih, Suster biasanya seperti apa nih kalau mau nanti rencananya? Rencana saya begini Bu, saya mau buat PPT, tetapi PPT itu juga di dalamnya itu berisi video juga Bu. Ada video yang saya ambil dari YouTube, atau mungkin saya minta, kan anak-anak sekarang zamannya pakai HP ya Bu ya. Mereka bisa menggunakan HP untuk misalnya mencari bahan, atau mereka mengunggah bahan mereka misalnya di Instagram, itu hasil karya mereka di Instagram, atau mungkin di Facebook atau sejenis itu lah Bu, atau bahkan mereka bisa main drama pakai TikTok segala itu kan. Keren. Ya. Bagus sekali nih Suster rencananya. Jadi mudah-mudahan nanti tercapai ya Sus ya. Jadi apa nih komitmen Suster nanti untuk rencana yang akan Suster bicarakan tadi? Nah, rencana saya gini Bu, saya itu mau menggunakan pembelajaran yang mengasihkan untuk mereka. Jadi saya mau menggunakan sumber belajar yang bervariasi Bu. Bisa ambil dari internet, tapi juga bisa buku, bahkan juga bisa lingkungan sekitar itu, lingkungan pembelajaran itu, sehingga anak-anak itu merasa senang. Saya bisa mengeksplorasi materi dengan lebih luas, lalu anak-anak juga semakin kaya. Dan ini Bu, sekarang kan zaman digital ya Bu ya, zaman digital, anak-anak bisa menggunakan HP mereka sebagai sumber belajar juga. Rencana saya begitu. Wah, keren sekali nih Sus. Jadi mulai kapan nih kita akan mulai mencoba nih yang metode pembelajaran Suster tadi? Apakah mulai besok? Saya akan merencanakan mulai malam ini Bu ya, akan membuat FPP-nya, mempersiapkan bahan pembelajarannya malam ini agar besok saya bisa melaksanakannya dengan anak-anak. Wah, keren sekali nih Sus. Saya sangat mendukung rencana Suster tadi. Mudah-mudahan semua bisa tercapai ya Sus ya. Jadi permasalahan Suster tadi sudah bisa kita cari solusinya bersama ya Sus ya. Jadi untuk supaya siswa antusias tadi berarti Suster tadi ngapain Sus? Mengubah cara mengajar, lalu juga bahan-bahan pembelajaran ya. Iya.
Oke, suster. Mungkin itu saja nih, sus, karena saya masih ada pekerjaan. Terima kasih banyak ya Bu Reni Iya. atas waktunya yang sudah diberikan pada saya sehingga saya saat ini bisa menemukan solusi Bu atas permasalahan saya. Iya, saya juga terima kasih nih Bu Suster mau sharing-sharing ke saya. Saya juga jadi dapat pengalaman nih dari solusi yang Suster tadi sampaikan. Terima kasih ya, Sus ya. Terima kasih Bu, sama-sama. Oke. Selamat sore Bu Reni. Selamat sore Bu Haryati. Bagaimana keadaannya setelah coaching? Alhamdulillah nih coachingnya berjalan dengan sangat lancar nih Bu Haryati. Coach tadi bisa menyampaikan isi hatinya, permasalahannya dengan sangat lancar. Terus juga coach merasa lega saat proses coaching berjalan dengan baik sehingga coach tadi mampu menyelesaikan permasalahannya lalu bisa mencari solusinya sendiri nih Bu Haryati. Luar biasa, berarti saat coaching tadi prosesnya sangat berjalan lancar Bu ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Nah, setelah melaksanakan coaching, kali ini saya akan melaksanakan observasi terakhir ya Bu ya. Iya. Observasi pasca coaching. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih Bu. Boleh nggak? Boleh, Sarah. Boleh ya. Jadi saat Ibu coaching tadi itu saya mengamati juga sih sebenarnya apa saja sih Bu yang sudah Ibu dapatkan dari coaching terkait dengan indikator pencapaian yang ingin Ibu capai sebelumnya? Tadi saat coaching nih Bu Haryati saya sudah menerapkan alur tirta seperti yang percakapan kita praobservasi. Saya sudah memberikan pertanyaan sesuai dengan tujuannya apa, lalu kami juga mengidentifikasi kira-kira ini permasalahannya seperti apa, lalu rencananya untuk mengatasi permasalahannya seperti apa, dan lalu saya juga menanyakan tanggung jawabnya nih mau seperti apa nih nanti pemecahan masalahnya. Lalu juga saya menggali pertanyaan dengan menggali kompetensi coach ini Bu Haryati untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang coach hadapi seperti itu. Luar biasa. Jadi memang saya amati tadi alur tirta yang Ibu Reni sampaikan itu udah jelas banget ya. Dari pertama itu tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian rencana, lalu tanggung jawabnya. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang saya amati juga tadi, ada beberapa catatan Ibu ya. Iya, boleh. Yang pertama, Ibu berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta. Yang kedua tadi, Ibu sudah berhasil menanyakan tujuan coach itu seperti apa, kemudian mengidentifikasi dengan baik, rencana aksinya juga seperti apa, dan tanggung jawab si coach itu juga seperti apa. Selain itu, Ibu juga menemukan beberapa solusi yang menurut saya solusi itu berdasarkan dari coach sendiri, bukan Ibu yang menciptakan. Lalu Ibu juga menciptakan kehadiran penuh di sana, keaktifan mendengarkan, keaktifan bertanya, lalu tidak sama sekali memberikan judgement kepada si coach tadi. Iya betul. Alhamdulillah tadi semua tahapan yang Ibu laksanakan itu sudah berjalan sangat baik. Alhamdulillah kalau Nah, seperti itu, iya Bu betul. Haryati. Jadi kemudian hari saat Ibu melaksanakan coaching kembali dengan rekan sejawat ataupun yang lainnya, saya harapkan teknik ini akan terus diterapkan ya Bu ya. Insya Allah Bu Iya. Haryati. Nah, yang ketiga Ibu, ini ingin saya tanyakan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching kemarin? Nah, untuk kompetensi nih Bu Haryati untuk alur tirta ini memang saya sudah dikategorikan bisa lah Bu Haryati ya, tetapi saya harus tetap terus belajar nih sehingga alur tirtanya nanti berjalan dengan baik. Terutama saya masih akan belajar untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot nih saat pelaksanaan coaching karena permasalahannya kan pasti berbeda-beda nih Bu Haryati. Betul Jadi sekali. saya juga harus bisa membuat atau mengajukan pertanyaan yang baik sehingga coach tadi bisa menemukan solusinya sendiri. Luar biasa, jangan pernah berhenti untuk berlatih ya Bu Reni Iya, ya. betul sekali. Jadi mudah-mudahan di coaching Ibu selanjutnya akan berjalan lebih lancar lagi, lebih sukses lagi dan sesuai dengan alur tirta. Iya. Terima kasih Bu Reni. Terima kasih juga Bu Haryati sudah menyempatkan waktu nih untuk melihat proses coaching saya lalu melakukan proses observasi nih. Terima kasih ya Bu Haryati ya. Sama-sama Bu Reni. Selamat sore. Selamat sore.
Siang Bu, apa Selamat- kabar? Selamat siang Sus, Alhamdulillah baik Sus, kabar hari ini? Saya dengar Ibu akan mengadakan observasi ya? Betul Sus, saya akan melaksanakan observasi coaching dengan coach saya. Oh ya, baik-baik. Nah Bu, sebelum Ibu melakukan proses coaching nih, ada sedikit yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu dengan Ibu, boleh? Boleh banget Sus, apa nih Sus? Oke, nah gini Bu ya, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee, saya mau mengamati Bu, bagaimana yang akan Ibu lakukan, lalu saya mau menilai sesuai atau tidak Ibu melakukan coachingnya dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah itu pembicaraan Ibu, lalu sudah sesuai belum dengan alur tirtai, terus kemudian apakah nanti Ibu itu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee atau belum. Nah, nanti saya ingin juga mendengar Bu, respon atau jawaban dari coachee, apakah nanti sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nah, perlu diingat ya Bu ya, pada saat melakukan coaching itu nanti harus sesuai ya Bu ya dengan prinsip coaching ya, seperti kemitraan, lalu proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik, terima kasih Sus ya. Insya Allah akan saya maksimalkan proses-proses tersebut. Oke, nah Bu, sebelum sampai melakukan proses observasi ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh Bu? Boleh Sus, boleh banget. Apa tuh? Oke. Nah, yang pertama Bu, ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching yang akan datang itu, yang akan Ibu lakukan? Baik, ada beberapa kompetensi tentunya yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu kompetensi kehadiran penuh ya Sus ya. Saya akan berusaha untuk kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian saya akan berupaya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga pada saat proses coaching nanti saya bisa menyalurkan proses tirta itu sendiri. Oke, bagus sekali Bu ya. Nah, di antara ketiga kompetensi coaching, kehadiran penuh, lalu juga mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih Bu, kompetensi mana yang spesifik akan Ibu kembangkan nih untuk nantinya? Mungkin yang akan saya kembangkan nanti itu lebih ke pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif ya Sus ya. Gitu. Karena pertanyaan berbobot itu sangat penting untuk memancing coaching tadi agar mampu menemukan solusinya sendiri, rencana aksinya, dan tanggung jawab terhadap apa yang ingin dia capai seperti itu. Lalu mendengarkan aktif agar coaching merasa nyaman terhadap apa yang kita lakukan, jadi tidak merasa di judgment atau diberikan seperti arahan untuk melakukan sesuatu, tetapi dia menemukan sendiri dan mampu melakukan dengan baik. Oh, hebat sekali Bu, saya jadi ingin segera mendengarkan nih. Nah, tapi ada pertanyaan ketiga nih ya Bu ya. Boleh Sus. Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian seperti apa dan tujuan pengembangan yang bagaimana yang Ibu inginkan terhadap coaching? Baik, jadi ada beberapa pengembangan yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama saya ingin pelaksanaan coaching itu berjalan dengan lancar sesuai dengan prosesnya, sesuai dengan alur tirta itu sendiri. Yang kedua, lalu saya ingin juga coach saya tadi menemukan solusinya sendiri tanpa adanya bantuan dari saya sendiri. Dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya mampu membantu coach saya menemukan solusinya sendiri. Oh, bagus sekali Bu. Wah, saya jadi ingin segera mendengarkan nih coaching Ibu nantinya. Terima kasih ya Bu untuk jawaban-jawaban yang sudah Ibu sampaikan. Nah, saya berharap bahwa nanti coachingnya dapat berjalan dengan lancar. Dan nanti akhirnya proses coaching bisa selesai ya Bu. Nah, nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Boleh banget Sus. Iya, terima kasih Bu. Selamat siang. Terima kasih Sus. Sama-sama. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam Bu Reni. Bu sibuk nggak Bu?
Kayaknya ini masih jam istirahat ya, 20 menit lagi kita baru masuk. Enggak sih, ada apa Bu Reni? Ini Bu, sebelumnya saya minta maaf ya di mengganggu waktu istirahat Bu ini. Ada yang mau saya ceritakan sama Bu Yati. Boleh banget, ini dengan senang hati. Ada apa Bu Reni? Begini Bu, kemarin kan saya di supervisi oleh kepala sekolah kita Bu. Saat di supervisi itu saya sempat ditegur nih Bu oleh kepala sekolah. Aduh, kenapa ditegur sama kepala sekolah? Ditegur saat melakukan supervisi itu Bu, saya ini tidak menggunakan media pembelajaran nih Bu. Saya hanya menggunakan buku teks saat lagi mengajar. Jadi kepala sekolah sempat marah kepada saya, mengapa tidak menggunakan media pembelajaran seperti itu Bu, karena saya hanya menggunakan buku teks untuk saat supervisi itu. Seperti itu. Jadi pembicaraan kita ini maunya Ibu ini gimana nih? Saya sebenarnya ingin mencari solusi bersama nih bersama Bu Yati, sehingga apa yang membuat saya tidak nyaman ini bisa terselesaikan Bu Yati. Oh, jadi permasalahan Bu Reni itu karena dikritik sama kepala sekolah karena menggunakan media pembelajaran yang kurang menarik tadi ya? Iya, betul sekali Bu Yati. Seperti itu. Nah, biasanya Ibu Reni memangnya menggunakan media pembelajaran seperti apa? Seperti ini, saya itu biasanya menggunakan ini Bu, media pembelajaran seperti KIT itu ya, KIT IPA, KIT bahasa saat pembelajaran di kelas. Nah, kebetulan di perpustakaan KIT itu tuh Bu, jadi raya Bu, jadi semuanya rusak. Jadi saya tidak bisa menggunakan KIT itu saat pelaksanaan supervisi karena mendadak nih saya hanya menggunakan buku teks. Apa yang saya jelaskan hanya di papan tulis saja Bu. Jadi KIT yang sebenarnya yang biasa saya gunakan sehari-hari tidak bisa saya gunakan saat pelaksanaan supervisi. Maka dari itu kepala sekolah saat melakukan supervisi menegur saya mengapa tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik saat melakukan proses belajar seperti itu. Jadi menurut Ibu Reni apa yang dilakukan kepala sekolah itu gimana? Menurut saya sih ya sebenarnya tidak masalah, memang namanya supervisi kan supaya saya ini lebih baik seperti itu ya Bu pengertiannya. Tetapi Bapak itu langsung menegur tanpa mengetahui alasan saya, padahal biasanya saya menggunakan jadi Bu. Kebetulan saat supervisi itu saya tidak menggunakan, jadi hasilnya saya marah, jadi merasa sedikit kecewa, merasa tidak nyaman karena biasanya saya menggunakan media pembelajaran saat supervisi saya hanya menggunakan buku teks gara-gara KIT IPA dan lain sebagainya itu rusak Bu. Nah, sebaiknya apa sih yang harus Ibu Reni lakukan? Sebaiknya seperti ini Bu, saya kemarin nggak sempat nanti ya, nggak ingat hal di sekolah ini ada proyektor nih Bu, saya juga bisa nih dikit-dikit tentang IT. Akhirnya saya kemarin menggunakan PowerPoint ya, saya kan bisa lalu dikit terus ambil dari YouTube untuk materi-materi supaya siswa tadi media pembelajarannya seperti nyata, jadi tidak hanya terpaku kepada buku teks, buku tema seperti itu Bu. Saya kemarin nggak kepikiran gitu loh Bu. Iya betul, luar biasa, bagus banget tuh idenya Bu. Nanti kalau seandainya kali itu bisa juga digunakan kata Ibu Reni tadi, PPT, proyektor itu dimanfaatkan dengan baik. Iya. Terus hubungan Ibu Reni sama kepala sekolah gimana? Hubungan saya ya karena permasalahannya saya sedikit kesel Bu dengan kepala sekolah. Nah beliau langsung tiba-tiba menegur saya, tidak bertanya nih kemarin-kemarin yang seperti apa. Langsung saja dikiranya selama ini saya mengajar textbook gitu Bu, nggak pakai media, padahal saya selama ini pakai media pembelajaran. Nah gitu, berarti ada miskomunikasi aja ya antara Ibu dan kepala sekolah. Nah kira-kira nih apa yang akan Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan mungkin nanti saya akan hubungi kepala sekolah gitu ya. Saya akan coba menceritakan apa yang terjadi yang kemarin, bahwa apa sih yang sebenarnya saya lakukan, harus saya beritahukan ke kepala sekolah sehingga apa yang saya rasakan ini menjadi kepala sekolah jadi tahu Bu bahwa saya merasa tidak nyaman. Bukan berarti saya tidak setuju nih saat ini supervisi, saya setuju karena supervisi itu kan tujuannya untuk memperbaiki saya untuk mengajar. Jadi nanti saya akan coba dengan kepala sekolah. Luar biasa, itu sudah bagus, rencana luar biasa ya Bu ya. Nah komitmen Ibu sendiri untuk rencana Ibu yang pertama tadi membuat media pembelajaran tadi gimana tuh? Untuk media pembelajaran yang saya akan coba Bu untuk setiap mata pelajaran, memang tidak setiap hari Bu, tapi akan sampai saya terapkan untuk menggunakan PPT tadi, kemudian nanti ada game, kemudian bisa di TikTok apa ice breaking seperti itu sehingga pembelajarannya lebih mengasyikkan gitu.
luar biasa hebat. Nah, untuk komitmen Ibu membangun hubungan baik lagi dengan Pak itu kira-kira kapan? Saya coba besok Bu akan langsung menemui, karena kalau itu lama-lama nanti ini Bu ya semakin tidak nyaman, semakin cepat semakin lebih baik, seperti itu juga permasalahannya menjadi cepat selesai. Luar biasa. Itu Bu Leni sudah menemukan sendiri solusinya. Nah, Iya. gimana perasaannya sekarang? Perasaan saya sangat lega nih Bu Yati ya, terima kasih nih Bu Yati mau mendengarkan keluh kesah saya sehingga saya bisa mencari solusi atas permasalahan saya sendiri. Dan kemarin-kemarin saya kesel banget nih, saya mau cerita dengan siapa ya, kebetulan ketemu Bu Yati bisa jadi saya cerita. Semoga dengan kita ketemu ini menemukan banyak manfaat untuk Ibu Leni dan saya juga. Nantinya saya ucapkan selamat, semoga sukses rencananya, semoga kedepannya negeri kita menjadi lebih baik. Iya, terima kasih Bu Yati atas kesempatannya, waktunya sehingga saya bisa melakukan coaching. Kebetulan saya masih mau masuk lagi. Oh iya, mau bener. kita Iya, bener. sudah habis waktu jam istirahat. Terima kasih Iya, Bu Yati ya, betul. saya pamit ya Bu. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Haryati. Selamat sore Sus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa baik ya Sus ya. Tadi sudah melaksanakan coaching ya. Gimana? Alhamdulillah. Lancar? Alhamdulillah lancar Sus, sesuai dengan ekspektasi dan keinginan yang ingin saya capai. Oh, bagus sekali, good kalau begitu. Nah, tadi setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, sekarang saya punya beberapa pertanyaan Bu. Ada yang ingin saya tanyakan, boleh Bu? Boleh banget Sus. Iya. Nah, yang pertama nih ya Bu ya. Apa saja yang sudah didapatkan saat Ibu melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik, dari indikator yang saya sampaikan sebelumnya, ada beberapa indikator. Yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian sesuai dengan alur tirta. Alhamdulillah itu sudah saya usahakan timbul semua Sus. Jadi bagaimana saya menciptakan kehadiran penuh antara coaching dan coachingnya sendiri, saya sendiri, kemudian juga mendengarkan aktif, bagaimana dia dirasakan nyaman saat dia menyampaikan permasalahannya, kemudian saya mengajukan beberapa pertanyaan, lalu terakhir adalah alur tirtanya itu sendiri yang paling penting. Jadi menurut saya dari alur tirta itu sendiri tercapai. Dari pertama itu pencapaian tujuan permasalahan, kemudian identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab si coach itu sendiri bagaimana bertanggung jawab atas rencana aksinya nanti terhadap masalahnya. Wih, luar biasa Bu. Ibu sudah hebat sekali, sudah bisa membantu coach untuk sampai kepada tujuannya ya Bu ya di dalam proses coaching tadi. Nah Bu, tadi pada saat coaching ketika saya mengamati, nah saya punya beberapa catatan nih dari proses coaching tadi ya. Boleh Sus. Yang ingin saya sampaikan yang pertama nih Bu ya, kaitannya dengan alur tirta nih Bu. Tadi saya melihat Ibu sudah benar ya dalam melakukan alur tirtanya. Tadi sudah menanyakan tujuan kepada coachingnya, lalu coach juga sudah bisa menyampaikan ya tujuannya apa. Lalu Ibu sudah membantu nih mengidentifikasi permasalahan coach, dan coach juga sudah bisa menjawab dengan benar, dengan baik gitu ya. Terus Ibu sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi yang akan dilakukan, dan coach tadi saya lihat sudah bisa ya, dengan akhirnya sudah sampai pada aksinya, sudah tahu apa yang mau dibuat, itu bagus sekali. Terus kemudian juga Ibu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab dalam diri coach dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan tadi ya. Nah, saya juga mengamati nih Bu ya, dalam proses coaching tadi, saya melihat Ibu sangat fokus sekali mendengarkan, hebat sekali Bu. Jadi coach tadi sudah merasa benar nyaman dengan Ibu ya, bisa cerita terus terang, terbuka gitu ya. Nah, terus Ibu sudah menerapkan kompetensi-kompetensi ya dalam coaching. Sudah kehadiran penuh tadi, sudah mendengarkan dengan aktif,
lalu sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach tadi merasa terbantu gitu ya. Dan sudah sesuai Bu, apa yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan kata kunci yang harus diberikan pada coach. Hebat sekali Bu, bagus sekali. Nah, jadi saya melihat coaching Ibu hari ini sudah berhasil. Terima kasih. Nah, silahkan diteruskan ya Bu, dan lebih dimantapkan lagi sehingga Ibu bisa semakin mahir. Nah, sekarang Bu, pertanyaan saya yang berikutnya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Bu? Baik, dari kompetensi yang ingin saya kembangkan, lebih saya ingin kembangkan yaitu kompetensi membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi dengan cara banyak berlatih ya Sus ya. Jadi kalau kemungkinan ini satu kali saya akan melaksanakan coaching, mungkin ada coaching-coaching selanjutnya, sehingga nanti suatu saat ada coaching lagi saya bisa menentukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Lalu selain itu juga saya ingin lebih spesifik lagi, konsisten menerapkan alur tirta itu sendiri Sus. Bagus sekali Bu, hebat, luar biasa. Nah, mudah-mudahan apa yang akan Ibu lakukan itu nantinya dapat berhasil dan dapat berkembang sehingga dapat berguna ya Bu ya, untuk Ibu dan juga untuk rekan-rekan yang lain. Terima kasih ya Bu untuk waktunya. Sama-sama, Selamat. Sus. Selamat siang Suster. Selamat siang Bu Reni. Apa kabar nih? Kelihatannya ceria sekali nih hari ini. Iya Bu, terima kasih. Hari ini kegiatan-kegiatan saya mempersiapkan diri karena nantinya saya mau mengadakan observasi Bu dengan coaching. Iya, kebetulan ada teman yang membutuhkan bantuan. Wah, keren sekali nih. Iya. Oke Sus, tadi kan cerita Suster mau melakukan coaching nih ya. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu nih sama Suster. Apakah Suster bersedia? Oh, sangat bersedia. Silakan Oke. Ibu. Nanti pada saat coaching nih Sus, antara coach dan coachee, jadi antara Suster dengan teman Suster nanti, saya akan amati nih Sus, apakah sudah sesuai nih proses coachingnya dengan rubrik penilaian yang sesuai dengan alur tirta nih Sus, sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, lalu apakah Suster nanti sudah memberikan pertanyaan yang berbobot nih sesuai dengan kata kunci dari coachee. Nanti kan coachee pasti memiliki permasalahan nih, nah apakah Suster nanti bisa menggali pertanyaannya sehingga menemukan jawabannya. Lalu nanti juga saya akan mendengarkan respon dari coachee nih Sus, apa jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang Suster ajukan nanti ya. Nah, perlu diingat nih Sus, saat melakukan coaching nanti harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Gitu ya Sus ya. Oke, sebelum melakukan observasi nih Sus, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apakah Suster mau? Baik Bu, silakan Bu. Ada 3 pertanyaan nih Sus. Yang pertama, kompetensi apa nih yang ingin Suster kembangkan dalam proses coaching ini? Gini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dari coaching kali ini itu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya, tentunya ya, yaitu kehadiran penuh Bu. Jadi saya akan hadir penuh untuk coaching, mendengarkan dengan aktif, mendengarkan coaching memaparkan pengalamannya, dan juga kemudian saya mau mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Oke, jadi di antara 3 kompetensi coaching tadi yang Suster sebutkan bahwa ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira nih Sus, dari ketiga kompetensi itu kompetensi mana nih yang spesifik yang ingin Suster kembangkan saat pelaksanaan coaching nanti? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot untuk coaching, sehingga coaching saya ini dia bisa menyelesaikan sendiri masalahnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan untuk dia. Wah, keren sekali nih Sus. Oke, satu lagi nih Sus, kira-kira indikator ketercapaian seperti apa serta tujuan pengembangan apa nih yang sepertinya yang Suster inginkan saat pelaksanaan coaching nanti? Nah, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari pelaksanaan coaching itu adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, dan coaching tersebut bisa mengetahui langkah-langkahnya dengan tepat
sehingga Koci merasa terbantu dengan semuanya itu. Gitu, Bu. Wah, keren sekali. Terima kasih nih Suster atas jawaban-jawabannya. Sama-sama. Nanti silakan melakukan proses coaching. Nanti juga saya akan mengamati ya proses coachingnya. Lalu nanti kita akan berjumpa lagi. Kalau coachingnya sudah selesai, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Ya Suster ya. Oke, tetap semangat melakukan proses coaching. Baik, Terima Bu. kasih ya Bu Terima ya. kasih juga. Oke, selamat siang, Bu. Suster. Selamat siang. Selamat siang, Suster. Selamat siang, Bu. Sus, Mm-mm. bisa minum waktu sebentar nggak? Oh, bisa. Ini saya lihat sepertinya kok Ibu kurang semangat ya. Ada apa, Bu? Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Sebenarnya sih, Sus, Mm-mm. saya tuh ada masalah sedikit. Oh gitu. Tentang apa, Bu? Masalah mengenai kegiatan supervisi yang kemarin dilaksanakan oleh kepala sekolah. Oh, mm-mm. Jadi saya tuh dapat teguran lah dari kepala sekolah. Oh, dapat teguran. Gimana ceritanya? Iya, Sus, saya tuh susah tuh sebenarnya mendapatkan solusi yang sesuai sehingga dengan cerita ini saya mendapatkan solusi bagaimana saya bisa menyelesaikan permasalahan saya tadi. Oke. Awalnya tuh saya tuh mengajar ya, Sus ya. Hmm. Biasa lah kita mengajar kan, Sus ya. Hmm. Kita mengajar itu kan saya menggunakan dengan metode namanya metode diskusi. Hmm. Dan saat menggunakan metode diskusi kan maklum ya, Sus ya, namanya anak-anak lah ya namanya. Kalau anak-anak kan pasti kalau metode diskusi kan ribut gitu ya, Sus ya. Nah ternyata itu menjadi teguran oleh kepala sekolah Gitu. karena kegiatan itu dianggap gaduh seperti itu. Jadi saya bilang lah sama kepala sekolah, kakak itu kan juga pembelajaran yang bisa mengaktifkan anak, nggak sulit tapi justru. Oh gitu. Sebetulnya proses pembelajaran yang Ibu buat itu yang bagaimana sih sampai dikritik oleh kepala sekolah? Tadi Sus, ada kegiatan diskusinya tadi. Jadi anak itu kan namanya saya menerapkan metode yang berbeda-beda ya, Sus ya. Jadi ada metode yang terdiferensiasi seperti itu. Nah itu berdiskusinya membuatnya gaduh seperti itu. Oh ya, jadi masalahnya begitu ya, Bu ya. Nah, kalau itu saya tanya dulu nih, Bu ya. Nah, selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran saat belajar mengajar? Kalau saat belajar mengajar, sepertinya saya itu lebih ingin anak itu lebih interaktif, terus pembelajaran itu lebih menyenangkan sehingga anak-anak itu nyaman di kelas itu seperti itu. Terus kok Ibu menggunakan metode diskusi itu bagaimana, Bu? Saya pikir ya, Sus ya, dengan metode diskusi itu anak-anak tuh akan lebih nyaman dalam belajar, terus lebih memahami dalam pembelajaran seperti itu. Ya sebetulnya sudah bagus itu, Bu, ide Ibu itu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu itu mengajar menggunakan metode diskusi tersebut? Itu ada hasil bagaimana? Padahal kan seperti yang kita ketahui nih ya, Bu ya, karakter anak itu kan berbeda-beda. Nah, cara belajarnya pun pasti juga berbeda-beda, Bu. Iya betul, Sus. Kenapa saya tidak terpikir ya, saya menggunakan metode-metode lain yang mungkin tidak terlalu gaduh ya, Sus ya. Jadi bisa memfasilitasi berbagai macam karakteristik anak tadi ya, seperti itu ya. Tidak hanya berdiskusi saja ya. Nah, itu Bu maksudnya. Jadi memang sebetulnya tuh mengendalikan suara agar tidak gaduh itu juga penting, Bu, di dalam berdiskusi. Mungkin ya, Bu ya, harapan kepala sekolah itu adalah bahwa Ibu itu lebih bisa mengendalikan situasi anak di dalam berdiskusi, Bu. Oh betul sekali
Sus, saya menyadari sih mungkin yang apa suster bilang tadi, ingin pengendalian dari kepala sekolah tadi, saya itu belum ada kesepakatan di awal ya Sus. Ya seharusnya dengan anak itu bapak diskusi itu harus buat dulu kesepakatan awal ya. Nah, itu Bu. Nah, Bu, setelah Ibu cerita, sekarang perasaan Ibu bagaimana? Enggak Sus, tapi ada satu sih Sus yang masih agak mengganjal Sus ya. Perasaan yang gak nyaman, jadi hubungan saya dengan kepala sekolah itu terasa tidak nyaman seperti itu. Oh, gitu. Karena sempat saya jawab adu argumen kan sama beliau kan. Jadi Bu, kalau saya boleh menyimpulkan ya Bu ya, sebetulnya yang membuat Ibu merasa tidak nyaman itu saat disupervisi karena Ibu menggunakan metode diskusi, tetapi kurang bisa mengendalikan suara anak ya di dalam kelas, di dalam diskusi itu ya. Terus kepala sekolah memperingatkan, Ibu memberikan argumen menjawab kepala sekolah sehingga kepala sekolah agak tersinggung gitu ya. Iya benar banget Sus. Saya tuh takut aja Sus dengan kepala sekolah tuh takutnya kepala sekolah kata gimana gitu sama saya kan Sus seperti itu. Kalau menurut saya ya, ini masalah Ibu ini bisa Ibu refleksikan, lalu juga Ibu bisa mempersiapkan diri. Nanti kalau ditegur kembali oleh kepala sekolah, Ibu harus siap untuk menjelaskannya masalah yang terjadi sebenarnya loh. Lalu saya yakin loh Bu, kepala sekolah itu pasti akan bisa menerima dan bisa memberikan hal-hal yang positif yang justru akan menambah semangat Ibu di dalam mengajar. Mudah-mudahan saja ya Sus ya seperti itu. Nah Bu, dari apa yang Ibu sampaikan itu, kira-kira rencana Ibu ke depan apa? Rencana saya ke depannya saya banyak menemui kepala sekolah, konsultasi lah Sus ya, sekaligus saya minta maaf sama beliau, kemudian konsultasi, jadi menemukan titik terang antara kemauan beliau dan metode-metode itu seperti apa. Bagus sekali Bu. Nah lalu kira-kira bagaimana dengan proses belajar mengajar yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Di depan Sus, saya akan mencoba memberikan kesepakatan pada awal diskusi ya Sus ya, agar gimana caranya kelas itu tidak terlalu gaduh, tidak terlalu riuh saat diskusi. Jadi anak-anak sudah memahami apa nih tahapannya. Jadi saat supervisi kembali sama kepala sekolah, diskusi itu ada metode terbaik juga ternyata seperti itu. Bagus sekali Bu, luar biasa, Ibu hebat. Nah itu Ibu sudah ambil langkah yang tepat sekali itu. Saya setuju loh dengan ide Ibu itu. Jadi Ibu bisa menerapkan apa yang sudah Ibu pikirkan, apa yang sudah Ibu buat, sehingga nantinya diskusi itu dapat berjalan dengan baik. Saya syukur sekali Sus. Saya lega dengan cerita seperti ini. Saya menemukan solusi, saya menemukan tahapan untuk menyelesaikan masalah. Luar biasa Sus, terima kasih. Saya bersyukur bahwa Ibu akhirnya merasa lega. Nah Bu, lalu nih dari rencana tadi, kira-kira Ibu punya komitmen apa nih untuk menjalankan rencana itu? Jadi untuk komitmen pertama saya akan menemui kepala sekolah dulu, kemudian saya akan meminta kepala sekolah dengan acuan-acuan yang memang kita dari kurikulum kita itu menggunakan metode-metode yang bervariasi, terus minta pendapat kepala sekolah dan berusaha meminta maaf masa baik-baiknya. Bagus sekali Bu. Lalu kira-kira nih Bu, Ibu butuh dukungan siapa nih untuk bisa melakukan komitmen tersebut? Pastinya saya akan meminta bantuan dengan waktu-waktu kepala sekolah sisanya pertama kali saya konsultasi sama mereka, minta bantuan mereka juga membantu minta menjelaskan, kemudian lalu saya akan memberikan kasus sama kepala sekolah. Oh, ide yang luar biasa. Nah Bu, semoga Ibu bisa menyelesaikan ya masalah Ibu, lalu Ibu bisa bekerja dengan suasana hati yang tenang,
yang gembira, sehingga ibu nyaman dalam bekerja ya. Amin, terima kasih banyak Sus. Dengan ini saya merasa lega menemukan solusi. Nanti saat saya sudah ketemu kepala sekolah, saya akan menyampaikan semua apa yang sudah saya ucapkan tadi. Bagus Bu, selamat ya Bu ya. Nah, kira-kira apakah ada yang masih bisa saya bantu lagi? Tidak ada Sus, terima kasih banyak ya Sus ya atas bantuannya. Terima kasih kembali Bu. Oh iya, saya masuk dulu ya Sus ya, udah jangan masuk nih. Silakan Bu. Iya. Selamat sore Suster. Selamat sore Bu. Oke, ketemu lagi kita ya. Bagaimana nih Suster? Apakah proses coachingnya tadi berjalan dengan lancar nih Sus? Oh ya, coaching yang saya lakukan berjalan sangat lancar Bu. Dan coaching itu merasa bersyukur ya Bu ya. Akhirnya bisa berbicara, bahkan bisa menemukan solusi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan pada coaching. Wah, keren sekali. Jadi proses coachingnya berjalan dengan lancar begitu Iya, ya Suster. betul. Jadi coachingnya tadi yang awalnya menemui Suster dalam perasaan gelisah, Iya. dengan kecewa setelah melakukan coaching tadi merasa gembira, lega seperti itu Iya, Suster ya. betul, Oke. Jadi setelah melakukan proses observasi tadi dengan coaching, Suster ya, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Suster. Silakan. Yang pertama, apa nih yang sudah Suster dapatkan saat coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Ya, tadi saat coaching saya sudah melakukan Ibu alur tirta. Saya sudah menanyakan kepada coach saya tujuan dari rencana kami mengadakan pembicaraan tadi ya. Lalu kemudian kami sama-sama mengidentifikasi Bu ya masalah-masalah yang ada. Lalu bersama juga kami menghasilkan rencana aksi. Dia menemukan rencana aksinya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Kemudian akhirnya juga dia merasa terbantu hingga pada akhirnya menemukan tanggung jawabnya. Ya sampai pada itu Bu ya. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Itu Bu yang saya Wah, lakukan. keren sekali nih Suster. Jadi kalau saya tangkap dari pembicaraan kita barusan tadi, jadi Suster ini sudah mampu menjalankan alur tirta seperti itu ya Suster Iya, ya. betul. Jadi Suster sudah bisa mampu membantu coachingnya tadi menemukan solusi dari permasalahannya, lalu menggali kompetensi apa nih yang ada dalam diri coaching seperti itu ya Suster ya. Oke. Jadi tadi Suster saat melakukan coaching saya mengamati nih Sus, ada beberapa catatan berdasarkan data saya ya Sus. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saat proses coaching tadi, catatan yang saya berikan nih Sus ya. Jadi Suster tadi sudah berhasil nih melakukan proses coaching dengan alur tirta, sudah sangat hebat sekali nih Suster. Lalu Suster tadi sudah menanyakan tujuan kepada coaching, sudah mengidentifikasi permasalahannya. Terus tadi Suster menggali pertanyaan tentang rencana apa sih yang mau dilakukan atas permasalahannya. Lalu Suster tadi menggali juga untuk tanggung jawabnya seperti apa nih. Nah, itu Sus ya. Jadi saya nilai Suster sudah berhasil melakukan proses coaching ini dengan alur tirta. Sangat bagus nih Suster ya. Terus saya juga tadi mengamati bahwa Suster sangat fokus sekali nih saat pelaksanaan coaching. Jadi Suster sudah menerapkan kompetensi coaching yang kehadiran penuh gitu ya Suster ya. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching tadi. Satu lagi nih Suster ya. Kira-kira kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching hari ini nih, yang ingin Suster kembangkan apa? Setelah saya melakukan coaching ya Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi, saya ingin semakin mendalami alur tirta itu Bu ya, sehingga nantinya kalau saya melakukan coaching lagi, coaching yang selanjutnya itu bisa lebih baik lagi, bisa pertanyaannya lebih berbobot lagi, dan coaching yang saya bantu itu sungguh mengalami rasa lega. Wah, keren sekali nih Sus. Jadi dengan ini Suster ingin mendalami lagi tirtanya gitu ya Iya. Sus ya. Jadi saat pelaksanaan coaching nanti dengan rekan sejawat yang lain Suster bisa mampu memberikan mengajukan pertanyaan yang lebih baik Iya. lagi seperti itu Ya, Suster, ya. lebih mahir Bu ya. Wah, iya keren sekali, luar biasa nih Suster. Mudah-mudahan tahapan coaching ini kita bisa maknai bersama dan bisa kita lanjutkan bersama untuk pendidikan kita ke depannya Iya. Suster ya. Mungkin itu saja Suster untuk pasca observasi. Terima kasih atas waktunya Suster. Terima kasih banyak Bu sudah Oke. membantu saya. Iya, sama-sama Suster. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Ibu.